Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KB Mat. Kali ini kita akan membahas soal kombinasi. Dan ini ada sedikit materinya yang harus diingat ya. Kombinasi itu adalah pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan, yaitu AB sama dengan BA. Nah, misalkan A duluan diambil, kemudian B, ya kan? Nah, itu sama aja kayak B duluan diambil lalu A, ya. Jadi soal kombinasi ini tidak memperhatikan urutan dalam pengambilannya. Nah, pada umumnya soal-soal kombinasi ini tidak ada mengandung unsur pangkat, unsur juara, unsur kedudukan ya. Jadi soalnya itu dia bersifat universal atau umum gitu. Nah, rumus kombinasi itu seperti ini ya, rumus kombinasinya. Penulisan rumus kombinasi juga ada macam-macam, ada kombinasi N, R, ya, ada juga penulisannya kombinasi NR, ada juga penulisan kombinasi itu seperti ini, NR seperti ini. Nah, di mana N itu apa? N itu adalah total objek ya, total objek. Kemudian R itu objek ya, objek yang disusun. Berapa cara atau berapa yang mau dibentuk gitu ya. Nah, oke, jadi kita coba jawab soal-soalnya biar lebih jelas mengenai materi kombinasi ini ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke soalnya. Oke, sekarang kita di soal STIS tahun 2007 ya, untuk nomor satunya. Untuk membuat suatu rangkaian bunga, tersedia 5 varietas bunga. Jika minimal ya terdapat satu varietas bunga setiap rangkaian, maka banyak rangkaian bunga berbeda yang dapat dibuat. Nah, di sini ada kata minimal ya, yang harus kita garis bawahi ada kata minimal. Nah, minimal 1 ya. Minimal 1. Artinya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, soal ini termasuk soal kombinasi ya. Kombinasinya seperti ini ya, kombinasi 5,1 ya, artinya dari 5 dipilih 1 ditambah kombinasi 5,2 ya, ditambah kombinasi 5,3 ditambah kombinasi 5,4 ditambah kombinasi 5,5. Nah, kenapa ditambah seperti ini? Karena kan kita mencoba menghitung banyak caranya. Nah, untuk caranya itu sendiri di situ kan ada 5 cara ya, 5 jenis gitu ya. Kenapa disebut 5 jenis? Karena kita bisa pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4, pilih 5. Nah, makanya kombinasinya seperti ini. Jadi ada penjumlahan. Nah, tinggal kita hitung. Ini berarti 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial, 1 faktorial tambah 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial, 2 faktorial tambah 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial tambah 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial ditambah 5 faktorial, sorry ini ada 4 nya ya, ini 5 kurang 5 faktorial. Nah, berarti yang di sini adalah ini 5 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial tambah ini 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, ini 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, tambah 5 faktorial, 1 faktorial, 4 faktorial, tambah 5 faktorial, 0 faktorial, 5 faktorial. Nah, untuk yang ini, kalau kita sederhanakan jadi 5 ya. Yang ini kalau kita sederhanakan ya jadi 5, 4, 3 per 3 faktorial, ini 2, coret. Yang ini berarti sama ya, 5, 4, 3, 3 faktorial, ini 2, coret. Yang ini tinggal 5, yang ini 1 ya, karena ini kita coret jadi 1. 0 faktorial 1 ya. Nah, berarti 5 tambah ini 20, bagi 2 10, tambah ini 10 juga, tambah 5, tambah 1. Berarti hasilnya adalah 10, 20, 30, 31. Nah, jadi 31 cara untuk membuat rangkaian bunganya. Nah, soal ini juga bisa kita selesaikan dengan metode yang berbeda, yaitu cara lainnya seperti ini ya. Cara lainnya. Nah, misal kita punya kombinasi N,1 tambah kombinasi N,2 tambah kombinasi N,3 dan seterusnya ya. Nah, maka banyak caranya itu adalah 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini rumus untuk cara cepatnya ya. Berarti soal kita tadi adalah ya sesuai ini tadi. Berarti ini 2 pangkat 5. Kenapa ada 5? Karena ada 5 varietas ya. Kurang 1. 2 pangkat 5 kan 32. Kurangi 1.
berarti 31 cara. Nah, jadi jawabannya tetap C ya. Oke, demikian untuk nomor 1. Kita coba lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita udah di soal nomor 2, yaitu STIS tahun 2010. Kita baca dulu soalnya. Suatu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. Dari tim ini akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, ganda putri, maupun ganda campuran. Banyak pasangan ganda yang dapat dibuat adalah, nah di sini kita tulis dulu datanya, yaitu putranya itu ada 10, kemudian putri putrinya itu ada 5. Nah, di sini ada beberapa ganda. Yang pertama ganda putra ya, ganda putra. Nah, oke. Bagaimana cara menentukan ganda putra? Berarti kan ini kombinasi 10-2. Kenapa? Karena putranya ada 10 dan ingat untuk membuat pasangan ganda itu kan harus 2 orang. Berarti 10,2. Nah, berarti ini 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial. Sehingga hasilnya 10, 9, 8 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial itu 2 ya. Nah, kita coret. Ini kita coret, tinggal 5. Jadi 5 kali 9 ya, 45 cara. Nah, itu untuk ganda putra. Sekarang yang berikutnya kita cari untuk ganda putri ya, ganda putri. Nah, untuk ganda putri juga sama caranya. Ya, kombinasi putrinya 5, berarti 5,2. Nah, 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan. 5, 4, 3 per 3 faktorial, 2 faktorial itu 2 ya. Kita coret ya. 5 kali 4, 20 bagi 2, 10 cara. Nah, kemudian yang berikutnya itu ganda campuran. Ya, campuran. Nah, campuran. Nah, untuk campuran itu kan berarti menggabungkan satu wanita dan satu pria, atau satu putra ya, satu putra dan satu putri. Kan itu campuran ya. Nah, berarti ini kombinasi berapa? Putra ini kan ada 10, mau dipilih satu, kombinasi 10 1. Dan itu artinya kali ya. Nah, kemudian satu putri, berarti kombinasi 5 1. Nah, berarti ini 10 faktorial per 10 kurang 1 faktorial 1 faktorial kali 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial 1 faktorial. Nah, berarti ini 10 faktorial, 9 faktorial, 1 faktorial kita abaikan aja ya, kali 5 faktorial per 4 faktorial. Berarti ini 10 kali 5 ya. Jadi hasilnya 50. Nah, jadi banyak caranya, yaitu banyak caranya. Berarti di sini ya 45 tambah 50 ditambah 10. Berarti hasilnya 105 cara. Nah, jadi jawabannya adalah E untuk nomor 2 ini. Oke, demikian untuk soal nomor 2. Kita coba selesaikan ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita udah di soal nomor 3, yaitu soal STIS tahun 2011. Di sini kita baca dulu soalnya. Seorang siswa mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan adalah, nah di sini ini termasuk juga soal kombinasi ya, tidak mementingkan urutan. Nah, di sini berarti kombinasi berapa? 10,7. Nah, kenapa 10,7? Karena ada 10 soal dan mau dipilih 7 ya. Oke, berarti 10 faktorial per 10 kurang 7 faktorial 7 faktorial. Berarti 10 faktorial, ini 3 faktorial, 7 faktorial. Ini kalau kita jabarkan 10, 9, 8, 7 faktorial, stop. 3 faktorial tuh 3, 2, 1 ya. Kemudian 7 faktorial biarin aja, biar bisa dicoret nih. Oke, ini kita coret ya. 8 dengan 2 jadi 4. 9 dengan 3 jadi 3 ya. Jadi 10 kali 3 kali 4 ya. Berarti 120. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, sekarang kita udah di soal nomor 4, yaitu soal STIS tahun 2011. Nah, ini tentang konsep kombinasi ya. Nah, penulisan kombinasi itu ada macam-macam. Ada yang penulisannya seperti ini ya, yaitu kombinasi N, R. Ada juga kombinasi NR. Ada juga penulisan kombinasi N, R seperti ini. Jadi itu
sebenarnya sama aja ya, hanya seni menuliskan kombinasi ya. Nah, sekarang kita coba menjawabnya, yaitu 3 kali N tambah 1 kombinasi 3, 7 kali N kombinasi 2. Nah, berarti ini 3 kali, ini berarti N tambah 1 faktorial per, sesuai dengan rumus kombinasi, N tambah 1 kurang 3 ya. Faktorial, 3 faktorial sama dengan 7 dikali N faktorial per N kurang 2 faktorial 2 faktorial. Nah, ini sesuai dengan rumus kombinasi yang di awal ya. Nah, berarti di sini kita ada yang bisa kita sederhanakan nih. 3N tambah 1. Ini kalau kita jabarkan berarti ingat rumus kombinasi waktu belajar kita kemarin tentang permutasi. Ya, N tambah 1 itu berarti kalau dijabarkan lagi tinggal N ya, dikurangi 1 dia. Ya, N tambah 1 kalau dikurangi 1 kan tinggal N faktorial ya. Per, ini berarti N kurang 2 faktorial, 3 faktorial itu 6. Ya, ini 7 N faktorial per N kurang 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. N faktorial dengan N faktorial. Kemudian N kurang 2 dengan N kurang 2. Nah, kemudian 3 dengan 6 tinggal 2. Kemudian 2 dengan 2 habis. Berarti N tambah 1 tinggal 7. Berarti N sama dengan 7 kurang 1. Berarti N-nya 6. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 6 ya, yaitu C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita udah di soal STIS tahun 2012 atau soal nomor 5. Ini merupakan soal yang terakhir ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Salah satu acara dalam pergelaran pentas seni kampus STIS akan menampilkan drama musikal modern dengan 3 orang pemain inti, akan diseleksi oleh panitia. UKM Kesenian telah mempunyai 5 orang calon potensial untuk pemain inti yang akan menjadi pemeran utama dan 2 orang pemeran pendukung. Banyaknya cara yang bisa dipilih oleh panitia adalah, nah di sini kita harus hati-hati sedikit memahami kalimat soalnya karena ada sedikit jebakannya di sini. Nah, pertama adalah panitianya butuh 3 orang ya, dimana 1 orang sebagai pemain inti, kemudian 2 orang sebagai pemain pendukung. Kita singkat pemain inti PI ya, kemudian pemain pendukung itu PP ya. Nah, panitianya kan menyodorkan 5 orang ya, 5 orang. Nah, oke ya, dari 5 orang nih kita akan ambil 1 sebagai pemain inti ya, pemain inti. Berarti ini bagaimana? Kombinasi 5-1 ya, karena kita mau pilih 1 orang sebagai pemain inti dari 5 orang yang ada. Berarti ini 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial 1 faktorial. Nah, berarti 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial. Kemudian hasilnya adalah 5. Nah, kalau di sini sudah terpilih pemain intinya di awal, berarti kan orangnya tinggal 4 orang lagi kan. Nah, 4 orang ini mau kita pilih 2 orang sebagai pemain pendukung. Berarti ya, pemain pendukung ya. Kita tulis dulu. Nah, berarti di sini apa? Kombinasi 4,2. Berarti 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 4 faktorial, 2 faktorial, ini 2 faktorial. 4, 3, 2 faktorial. Ingat ya, 2 faktorial itu 2. Ini 2 faktorial, kita coret. 4 kali 3, 12, bagi 2, 6. Nah, jadi banyak caranya berapa? Banyak caranya. Oke, banyak caranya adalah 5 kali 6 sama dengan 30 cara. Nah, kenapa kita kali? Karena di sini kita mau pilih 1 orang pemain inti dan 2 orang pemain pendukung. Nah, berarti kan di situ ada kata dan di situ ya. 1 orang pemain inti ya dan 2 orang pemain pendukung. Nah, berarti ini dikalikan yang ini ya, kali dengan yang ini. Nah, berarti 5 kali 6 sama dengan 30 cara. Berarti jawabannya adalah C di sini. Oke, demikian pembahasan untuk soal STIS kita kali ini untuk materi kombinasi. Nantikan pembahasan soal yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.